lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, sebelum kita ke guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa, dan Syekh Ahmad Al-Misri, kita masih ngobrol-ngobrol lagi bersama Ustazah kita nih. Nah tadi kalau udah Ustazah Lulung pertama, sekarang Ustazah Syifa Nur Fadilah nih yang pertama nih, gantian ya. Gantian ya. Masih masalah hati. Masya Allah. Oh ya. Nah kalau misalnya tadi udah kita kasih tahu ada syirik, iri, dengki, hasad. Kadang-kadang ada orang yang GG juga, bahasa sekarang kan GG Apa banget. tuh GG? Gak apa-apa nih, gue sombong, gak ada masalah. Nah, udah sombong banget, ada yang begitu tuh. Nah sekarang mungkin kita kasih tahu nih, bahayanya penyakit hati itu gimana tuh. Silakan Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Meneruskan dari yang tadi ya, kita bahas subhanallah. Bahaya penyakit hati. Jadi saya ulang sedikit, kalau penyakit jasmani yang Allah beri, ketika kita sabar dengan penyakit itu, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya orang sering bilang sabar ya dengan penyakitnya, nanti dosa-dosanya diampuni. Atau ketika kita setelah bermaksiat pasti dikasih sakit sama Allah, itu tandanya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu salah satu cirinya gitu. Yang kedua adalah orang yang punya penyakit jasmani, semakin mereka bertobat kepada Allah, semakin sabar dengan sakit yang dirasakannya, maka bukan hanya dosa yang diampuni, Allah kasih pahala juga. Bahkan Allah kasih pahala jihad dalam melawan penyakitnya. Jikalau wafat, Allah kasih husnul khotimah. Ini ciri orang yang kena penyakit jasmani. Tapi lihat orang yang kena penyakit rohani, ujub, dengki, sirik, apalagi takabur dan lain sebagainya. Ketika mereka dihinggapi penyakit hati, maka tidak seperti orang yang kena penyakit jasmani. Semakin lama penyakitnya tidak diobati, bukan pahala yang semakin dia dapati. Malah teguran, cibiran, ketidaktenangan dan lain sebagainya tadi ya. Kalau orang punya penyakit hati itu biasanya orang sama dia nggak nyaman. Di mana-mana dia nggak bisa berkomunikasi, bergaul dan lain sebagainya karena hatinya berpenyakit. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan penyakit hati yang paling mengerikan dan paling bahaya itu adalah dengki, al-hasad. Jadi hasad itu para pemirsa yang ada di rumah terbagi menjadi dua menurut Syekh Nawawi. Yang pertama hasad hakiki, yang kedua hasad majazi. Jadi yang pertama hasad hakiki itu yang disebut dengan dengki. Yang kedua hasad majazi yang disebut dengan iri. Loh, emang ada bedanya dengki dengan iri? Beda. Walaupun dalam bahasa Indonesianya maknanya sama-sama yang gak suka dengan nikmat orang lain gitu ya. Yang pertama dengki atau hasad hakiki itu adalah tamanni zawalin ni'mah. Berusaha atau menginginkan dan berharap nikmat yang ada pada orang lain atau orang yang kita dengkikan itu hilang. Kita punya tetangga, beli kipas angin, kita yang muter-muter. Nah, gitu kan banyak ya. Ada tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli AC, kita yang gak bisa tidur. Dan lain sebagainya. Ada yang beli kompor, kita yang kepanasan. Bahkan banyak ya subhanallah Ustazah Lulung telah menceritakan. Jadi mereka yang dapat nikmat, tapi kita yang akhirnya kena penyakit. Sewot. Bahkan ada yang sampai stroke, ada yang sampai wafat akhirnya gara-gara penyakit hati yang timbul dari dirinya melihat kelebihan orang lain. Jadi hasad yang pertama atau disebut dengan dengki kepada orang lain, tamani zawalin ni'mah, ini tidak diperbolehkan. Bahkan Allah sangat mengharamkan sifat dengki seperti ini. Makanya ada salah satu surah yang sering kita amalkan. Kalau kita mau tidur jangan lupa kita baca surat kulhu, kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Kenapa ini tiga sebagai perisai doa buat kita? Jangankan kalau mau tidur saja, bangun tidur atau selepas sholat berzikir, ini jangan pernah ditinggalkan. Dalam surat Al-Falaq dijelaskan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri idza waqab. Selanjutnya nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang punya penyakit hati, yang dengki sama kita ketika mereka hasad kepada kita, subhanallah. Jadi ketika kita takut ada orang yang dengki atau tidak suka dengan nikmat yang kita miliki, bahkan menginginkan nikmat tersebut hilang dari diri kita, kita dawamin surah Al-Falaq ini. Minta perlindungan Allah dari sifat dengki, agar kita nggak dengki sama orang lain juga nggak dengki sama kita. Itu yang pertama.
Yang kedua disebut dengan iri, hasad majazi. Ya, Syekh Nawawi menjelaskan kalau hasad majazi ini berbeda dengan yang hakiki. Kalau yang hakiki atau yang dengki menginginkan orang lain itu hilang nikmatnya. Tapi kalau iri cuma sebatas iri, tidak menginginkan orang lain hilang nikmatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain, kata Rasulullah. Kita nggak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara. Oh, ternyata hasad itu dibolehkan dalam 2 perkara. Apa itu? Yang pertama, rojulun atahullahu malan. Orang yang Allah kasih atau Allah karuniakan harta yang banyak. Jadi kita boleh dengki, boleh iri, bukan dengki ya, boleh iri dengan catatan hanya sebatas iri. Berkata dalam hati begini, ya Allah, itu orang banyak banget rizkinya, Masya Allah. Andai saya punya rizki sebanyak tetangga saya itu, pasti saya pengen miara anak yatim yang banyak. Saya pengen bangun yayasan panti asuhan yang banyak. Saya pengen infakkan harta saya di jalan Allah semuanya. Kalau Allah beri rizki saya seperti tetangga saya yang kaya itu. Jadi kita pengen nikmat seperti dia, tapi kita tidak mendoakan orang tersebut diambil nikmatnya sama Allah. Itu salah satu hasad majazi ya, cuman iri gitu. Jadi tinggal kita pilih, kita pengen jadi golongan yang mana, seperti itu. Ya, lalu apa saja akibatnya kalau kita ini sering dengki, sering ada penyakit hati dalam diri kita. Jadi penyakit hati itu modelnya, hati itu kan asal katanya dari qalb, ya, qalbun. Bang Ali orang Arab nih, tahu maknanya pasti kan. Qalbun itu maknanya bisa 2, bisa akal, bisa hati. Jadi terkadang hati itu harus sinkron dengan akal. Kalau hati nggak sinkron dengan akal, wah gawat hidup kita, tidak terarah. Maka hati yang terkena penyakit itu diibaratkan seperti orang yang kena punya penyakit darah dalam dirinya ya. Kita punya penyakit jasmani. Ada orang yang kena darah tinggi, ada orang yang kena darah rendah. Kalau dia kelebihan darah, ketinggian, dia bisa penyakit stroke jantung. Kelebihan darahnya. Yang kedua, ada yang kekurangan darah. Palanya leng-lengan, bisa anemia, bisa dikit-dikit pingsan. Sama seperti hati. Hati itu gak boleh kaya darah, gak boleh kelebihan, gak boleh kekurangan, kudu tengah-tengah. Jadi ketika hati terlalu kelebihan, maka timbul penyakit hati, ujub, dengki, apalagi hasad, kemudian lagi sombong. Ini penyakit hati yang memang sudah ada sejak diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, seperti itu. Kemudian ketika kita kekurangan, hati kita tidak seimbang, kita olahnya, kita asahnya hati kita, maka dia akan timbul penyakit-penyakit yang merasa minder hati kita, ragu, takut, rendah diri. Inilah penyakit hati yang seringkali menghinggapi diri kita. Subhanallah. Lalu pasti timbul pertanyaan dalam diri kita seperti ini. Andai kata ada penyakit hati, pasti ada penyebab yang merusaknya sehingga timbul banyak penyakit hati. Ya, banyak orang-orang yang bertanya demikian. Kemudian dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbahat Alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Beliau mengatakan salah satu penyebab kerusakan hati itu ada banyak. Di antaranya yang pertama, beliau memaparkan penjelasan Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah orang yang gemar berbuat dosa atau maksiat dan dia berharap dosanya akan diampuni. Padahal dia nggak tahu apakah besok dia masih hidup, apakah besok dia masih bisa narik nafas, beraktivitas seperti sedia kala. Itu yang pertama. Jadi belum tentu juga Allah mengampuni dosanya. Ini yang pertama, hal yang bisa merusak hati kita sehingga hati kita ternoda dan masuk banyak penyakit hati di dalamnya. Yang kedua adalah banyaknya orang berilmu tapi tidak mengamalkan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan dalam kitab Zubat. Jadi pertama kali yang disiksa itu ternyata guru, orang yang punya ilmu. Makanya kadang-kadang menyampaikan ini juga takut-takut gitu. Abis nyampein kita muhasabah, ya Allah udah saya kerjakan atau belum. Jadi ada 2 tipe kenapa orang tidak mengamalkan ilmunya. Yang pertama, dia punya ilmu banyak, sangat pintar, sangat alim. Tapi dia tidak punya keberanian untuk menyampaikannya, maka ilmunya hanya sebagai koleksi belaka.
Yang kedua, ada orang punya ilmu, dia sampaikan, dia amalkan, dia gembor-gembor di mana-mana, tapi kaburo maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dia cuman pinter ngomong tapi tidak pintar dalam mengamalkan. Ya Allah, ini kena banget sama kita sebenarnya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita para pendakwah bukan hanya berbicara tapi juga bisa mengamalkan isinya. Selanjutnya yang ketiga yang bisa merusak hati sehingga menimbulkan penyakit hati adalah kita ketika beramal tidak ikhlas karena Allah, tapi masih ingin dipandang oleh manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menggunakan nikmat Allah, tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal udara yang kita hirup itu semua dari Allah dan lain sebagainya itu semua dari Allah. Dan yang terakhir, subhanallah, kita sering mengubur orang yang mati atau menyaksikan orang-orang yang wafat tapi tidak mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Sesungguhnya Mas Ali, Ustazah, Masya Allah, pemirsa Cahaya Hati iNews yang ada di rumah, nasihat itu terbagi dua. Pertama, nasihat yang bisautin wa harfin, yang tadi dibacakan oleh kori kita ya, itu bisautin wa harfin. Nasihat yang ada suaranya, ada hurufnya, itulah Al-Quran. Kalau kita dengar, ya Allah enak banget suaranya, merinding, tahu artinya, kena dalam hati. Bahkan imam-imam Masjidil Haram itu kalau lagi sholat sambil baca Quran, itu mereka sambil nangis karena tahu, faham dengan artinya. Itu bisautin wa harfin. Ada nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua itu adalah nasihat yang bila sautin wala harfin. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak ada pelafasannya. Tapi kalau kita dengar itu nusuk sampai ke hati. Apa nasihat yang kedua? Kematian, subhanallah. Jadi bagaimana diri kita agar tidak kena penyakit hati, sering-sering kita ingat kematian. Isti'adad liyaumir rahil, mempersiapkan datangnya hari kematian. Subhanallah Bang Ali. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Baik, memang penyakit hati ini harus kita sikapi setiap detiknya, setiap waktunya. Jangan pernah lepas istighfar mungkin pada saat kita melakukan penyakit hati ini. Sehingga penyakit itu tidak nempel dan melekat di hati kita, nutupin nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk dalam hati kita ya. Baik, Ustazah Lulung mungkin boleh ditambahkan nih sedikit nih mengenai bahaya penyakit hati ini. Baik pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, bahaya penyakit hati bahaya nggak sih? Ya bahaya. Kadang-kadang kalau kita dalam pergaulan nih misalnya ya pemirsa, kita punya rasa tadi iri dengki. Itu pasti yang tadinya temannya 10 orang bisa jadi tinggal 2 orang. Benar. Terus kalau nggak main sama dia lagi sih ngapain? Apa-apa dikomentarin ya kan? Apa-apa dia tuh selalu iri. Padahal juga kita kan di sini kan berusaha misalnya. Nah dia gimana dia mau punya apa-apa dia aja males. Ya ada kan tadi pada saling julid. Jadi bahaya pertama adalah akhirnya kita nggak punya teman. Jangankan masalah tadi mungkin apa-apa dikomentarin. Dalam pergaulan sehari-hari nih, misalnya nih arisan aja deh. Penyakit hatinya apa ya? Kan kalau di sini kan kita arisan judulnya kan Ukhuwah Islamiyah, ya kan? Kita banyakin teman jadi banyakin doa. Ternyata ketika dia berada di dalam lingkungan itu, dia punya penyakit hati apa? Biarin aja, nanti aku gak akan bayar arisan. Kenapa? Kan pada kaya-kaya, ntar juga dia aja yang bayar. Berarti kan udah niat tuh, udah niat jahat. Nah, gimana dia mau punya teman besok misalnya pada arisan kagak bakalan ngajakin dia. Karena apa? Ada lagi penyakit hati yang lain, kumpul deh. Ustazah, itu tuh kenapa gak diajak? Habis dia begitu sih. Jadi akan menular. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu sangat menular. Jadi kita harus hati-hati. Jangan diam aja Bang. Pikirkan apa yang mau omongin nih. Lagi diresepin. Oh iya gitu. Gitu pemirsa ya. Jadi pertama bahayanya adalah menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. So pasti, karena apa? Saudara kita jadi gak betah sama kita. Lihat aja tuh bagaimana peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya kan, segitu sabarnya, segitu gantengnya, gak pernah jahat sama saudaranya. Malah saudaranya yang begitu, suuzon. Bagaimana kalau kita ngumpul, kita ajak saudara kita, pura-puranya main, gak tahu dicemplungin ke sumur. Emangnya apaan dicemplung-cemplungin? Lo pikir makan bakso? Kan gitu ya, nauzubillahimin zalik. Yang kedua, penyakit hati di bulan Ramadan nih. Maaf kata nih, maaf banget. Maaf nih pemirsa, zaman kita kemarin belum corona, itu yang namanya kita santunan segala macem. Kan yang namanya anak asuh bisa dibawa kemana-mana. Pada girang diajak. Sekarang otomatis gak ada kan jalan-jalan atau kemanapun. Mulai itu timbul. Ketika misalnya nih kita dititipin suatu makanan. Cuma 30 makanan. Padahal anak asuh kita misalnya 70 orang. Itu yang lain ngiri. Kenapa didapat? Kenapa kita kagak?
Kita suka diajarin apa? Memberi harus ikhlas, memberi harus ikhlas. Sekarang kita balik, yang dikasih atau nggak dikasih juga harus nerima dengan ikhlas. Kalau dikasih seneng, kalau nggak dikasih jangan marah-marah. Karena biasanya marah itu ada dua pemirsa. Pertama ada marah namanya godop. Apa tuh godop? Godop itu yang namanya di luar kontrol. Over. Wah over, tuh tahu sendiri kan. Bisa ngamuk, yang namanya panci mungkin dibanting, ya kan? Piring dibanting. Besok dia beli lagi piringnya. Kesel juga. Itu godop. Tapi kalau sahito, yashotun, marahnya nggak dikeluarin, tapi di sini. Ini penyakit hati juga nih, dampaknya pusing pala. Fisik kita, kenapa? Nah ada dalam surat At-Taubah ayat 58. Ya kan? Ada di antara kita ini, di antara kalian ketika diberikan sesuatu, yalmizuka, yaitu mereka menghinamu. Ya kan? Kenapa menghina? Fa'in u'tu, jika mereka dikasih, rodu, mereka redo. Ada gak orang kayak gitu? Gue dapet nih gitu kan. Pembagian apapun. Tapi ketika fa'in lam yu'to, jika tidak diberikan, hum yashotun, mereka marah-marah. Tapi gak kelihatan marahnya. Maaf ya ibu gak dapet ya. Iya gak bapak, ntar besok dia ngomong. Kesel banget tuh gue tuh sama dia tuh. Oh kagak ngasih gitu saja. Nih rese nih ustazah nih kagak ngasih saya. Misalnya na'udzubillah himin. Jadi yashotun tuh marahnya gak di depan orangnya tapi nanti. Jadi pada saat dia bilang gak apa-apa ya gak dapet ya anak ya gantian misalnya. Iya bu bu Asu gitu-gitu. Di belakang masa sama kita kagak dikasih. Nah dia ngomel. Jadi banyak banget ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada seorang ibu sama seorang anak bisa berantem cuman gara-gara pembagian seperti itu. Itu sampai sekarang tuh ada ya satu peristiwa ya pemirsa. Yang mana anak sama orang tua kagak ada bayannya dari mulai Ramadan pertama. Coba itu. Ini karena hasil curhat seseorang. Saya bilang tolong maafin ibumu. Ibu juga maafin anaknya. Enggak. Ini sama-sama keras hati. Keras hati jadi dampak apa? Gak akan sehat kehidupan dalam rumah. Bayangin tinggal sama ibu bareng. Tinggal sama suami bareng. Makanya ada doanya tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah sungguh kami berlindung kepadamu dari sifat hamun. Apa hamun? Ingat masa lalu kesel lagi. Kalau bukan gue yang bantuin Ali ya. Iya. Kagak begini loh. Iya ya Allah sabar. Oh begitu pemirsa ya. Jadi Bang Ali yang salah ya pemirsa maaf. Ini contoh. Jadi hamun itu gara-gara ingat masa lalu jadi kesel. Minal hammi wal hazan sedih. Kenapa nasib gue begini ya kan. Jadinya kan kesel tuh ya. Meja digebuk ya kan. Minal ajzi wal kasali, jauhkan aku dari ajzi, apa tuh pengecut, lemah, gak berani bela diri. Kadang-kadang kita nih maaf, sama temen kita bisa gak enakan, ngerti gak? Kenapa sih kamu gak bela diri? Gak enak sama temen. Tapi sama orang tua salah sedikit berani dia ngebentak. Padahal di dalam Al-Quran, falatakul lahuma ufin, ini kita. Ya mudah-mudahan kita jangan sampai kayak gitu ya Bu saja ya. Jadi kadang kita sama teman bisa gak enakan. Kok lo gak berani marah sama dia? Gak enak, kan gue gak punya temen. Giliran sama orang tua aja salah dikit. Orang tua bisa dibentak. Ada yang kayak begitu? Ada gak? Ada iya ya Allah. Kebawa galaknya. Dan yang ketiga, minal ajizi wal kasali. Kasal, ini anak zaman now nih. Males banget. Inilah kalau kata bahasanya. Tumben nih ya. Sejak bujek katanya. Sejak bujek katanya. Seumur-umur, ya enggak? Seumur-umur inilah rebahan yang diridhoi oleh Allah. Dan rebahan yang didukung oleh yang namanya pemerintah. Kenapa? Kita gak boleh keluar. Iya benar. Akhirnya tuh bocah pada rebahan semuanya. Kalau rebahannya diisi dengan ngaji mah enak. Ini rebahan mulu. Jangan dong seperti itu. Ngaji juga. Jangan dijadikan yang namanya ini menjadi alasan untuk males-malesan. Minal ajzi wal kasal. Ini juga penyakit. Minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli, pengecut dan kikir. Tadi yang udah kita bahas. Wa min golabati dain wa qahri rijal. Jauhkan kami dari golabati dain, ngutang. Ngutang sana, ngutang sini. Ya Allah. Gara-gara apa? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nah ya Allah berat itu. Repot itu. Ya kan Bo, ya kalau gak mampu ya gak usah. Udah, iya. Ya, jadi dalam keluarga besar kita, doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita. Semoga tetap punya rasa syukur, rasa sabar di musim seperti sekarang ini. Gak usah namanya kita berantem, apalagi di sosial media ini Ramadan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Ramadan kita berarti. Ini jangan sampai Ramadan itu berlalu, kita seperti zaman lagu yang dulu.
Aku masih seperti yang dulu. Masa masih kayak dulu aja? Iya. Ada perubahan dong. Iya dong. Ada perubahan dalam hati kita ini. Karena apa? Ini yang disebut dengan pemenang. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ya Bu ya. Kita doain semuanya nih yang pada sakit-sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Allah sehatin badan kita. Allah berkahi rezeki kita. Allah mudahin urusan kita. Amin. Allah lunasi utang-utang kita. Amin. Amin. Ya Ya Rabbal Allah Alamin. Kirim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Gitu lah kira-kira Bang Ali. Saya Iya. semangat karena saya Nggak kepengen apa-apa. biar kita semua pada sholat. Pada semangat juga semuanya di rumah Semangat. pastinya ya, Masya Allah ya. Baik, memang guru-guru kita pernah bilang di dalam diri kita ada segumpal daging, Daging. ya kan. Kalau daging itu baik maka baik semuanya, Cakep. kalau buruk maka buruk, Buruk semuanya. semuanya. Itu adalah hati. Hati. Nah, di sini yang kita soroti penyakit hati awal dari segala macam penyakit juga bisa jadi ya. Bukan main. Nah, Ustazah, ini umpamanya ya. Ya umpama. Ya, mudah-mudahan kita nggak kayak gitu ya. Naudzubillah min zalik. Hati kita udah hitam. Lazim. Naudzubillah min zalik. Kan katanya kan kalau misalnya satu kesalahan titik gitu kan ya. Jadi numpuk. Nah, hati kita ini udah bebel, udah keras deh gitu ya. Ngeyel. Ngel, dikasih tahu sama orang kagak denger. Lu tuh jangan gitu deh. Lu tuh sombong banget, lu inget lu susah ntar hidup lu gitu kan ya. Lu jangan begitu, itu namanya syirik, kagak mempan. Nah, ini kalau udah begini bagaimana nih urusannya nih? Apa dia harus gimana? Apa Allah ingetin atau gimana nih kalau gini? Ya, Kitanya nih, kita iya. yang ngadepin orang kayak gitu. Jangan kita yang kayak gitu ya. Iya, Kita naudzubillah yang ngadepin min orang kayak gitu zalik, pemirsa. ya, nah. Bagaimana? Yang pertama. Kita nih kalau misalnya kita ada nih gelas nih. Isinya misalnya air yang kotor. Biar dia air kotor itu keluar, masuk ke air bersih apa? Kita akan isi terus dengan air yang bersih. Kan lagi luber tuh. Pada saat luber otomatis yang kotor keluar. Yang bersih masuk. Begitulah dengan kita. Kalau kita ngeliat orang kayak gitu, kita jangan terpengaruh. Kita banyak-banyak juga berdoa. Biar jangan sampai penyakit hati menular. Su'ul huluki yu'di. Ahlak yang buruk itu yu'di, menular pada kita. Dan kalau kita ngasih tahu dia masih ngeyel juga, jangan sedih. Dalam surat Yunus ayat 99 sampai 100, yang namanya hidayah itu milik Allah. Afa anta tukrihun nasa? Apa kamu mau benci sama manusia? Aduh. Ya, apa kamu akan benci sama manusia ketika mereka tidak beriman? Artinya apa? Boleh nasihatin, boleh ngasih tahu, tapi jangan sampai ada kita kesel, benci sama dia. Kenapa? Yang namanya hidayah bukan milik kita. Karena apa? Yang namanya orang beriman itu jami'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitanya yang santuy. Benar-benar Ya, ya. jangan nyolot. Tinggal doain dalam hati Allah. Doain aja ya sampai kayak Allah, gitu. mudah-mudahan Allah bukain hatinya Iya, gitu ya. emang batu banget tuh. Ya Allah dilanjutin. Nah, mungkin Ustazah Syifa sedikit ada yang ingin Masya Allah, saya ditambahkan. menambahkan sedikit. Ya. Hati itu kan terbagi 3 ya. Ada yang kolbun salim, ilaman atahullahu biqolbin salim, ini yang selamat. Yang hatinya salim, selamat, tidak ada penyakit di dalamnya. Ada yang kedua kolbun marid. Kolbun marid itu yang tadi Bang Ali sebutkan, masih ada noda-noda di dalamnya. Tapi noda-nodanya masih sedikit. Sholat masih jalan, ibadah jalan, zakat, sodakohnya rajin. Tapi juga punya penyakit hati itu namanya kolbun marid. Punya penyakit di dalamnya. Bisa disembuhkan, bisa. Dengan cara-cara yang tadi sudah kita sebutkan tentunya. Dan ada yang ketiga, ini sudah mengeras, sudah hitam, sudah beku hatinya. Yang dinamakan dengan kolbun mayit. Hati yang sudah mati. Jadi kalau udah mati itu kan susah dihidupin. Kalau orang sakit masih bisa dibantuin dengan alat-alat yang lain sehat kan. ya. Masih sehat. Yang di dalam ICU saja masih hidup itu. Walaupun penyakitnya sudah sangat berat sekali. Tapi yang terakhir ada kolbun mayit. Sudah sangat mati hatinya, keras hatinya. Maka di sini tidak ada yang tadi Ustazah sudah sampaikan, tidak ada yang bisa memberikan ampunan. Fastaghfirullah, innallaha kana ghafurur rahimah. Hanya Allah yang bisa memberi ampunan kepada orang tersebut gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya penyakit hati. Dan mudah-mudahan Ramadan ini membersihkan hati kita ya. Amin, dari segala macam penyakit-penyakit hati. Baik, terima kasih Ustazah ilmunya dan pemirsa di rumah. Seperti janji Ali ya, nanti kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri, dengan cara sederhana mengobati hati lebih dalam lagi ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.